saja kita mulai? Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama, menu nama anggota kelompok yang terdiri dari Delima Putri Nababan, Raisa Rahmadani, dan Hanif Lutfi Siregar. Selanjutnya, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat, yaitu daerah yang mempunyai sifat, iklim, serta tempat berkumpulnya sejumlah makhluk hidup dengan tingkat geografis yang serupa. Jenisnya yaitu ekosistem bioma gurun, hujan tropis, dan lainnya. Yang kedua ada ekosistem laut, yang dimana komponen terbesarnya berupa air. Ekosistem ini dapat dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan air laut. Yang ketiga ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk dari aktivitas usaha manusia dalam pengelolaan untuk mengadakan perubahan terhadap lahan, contohnya sawah irigasi dan bendungan. Selanjutnya, rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh rantai makanan. Selanjutnya, komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik, yang dimana komponen ini makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Organisme autotrof atau produsen disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Yang kedua, komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi yang ada di sekitar kita. Contohnya, suhu, sinar matahari, air, angin, dan udara. Selanjutnya, miskonsepsi dalam ekosistem. Yang pertama, alasan ekosistem lamun sangat berarti di wilayah pesisir. Yang kedua, banyak siswa yang memiliki pengetahuan kurang mengenai ekosistem laut. Selanjutnya, solusi miskonsepsi yang pertama yaitu penting untuk diketahui bahwasannya ekosistem lamun sangat berarti di wilayah pesisir, yang dimana ekosistem padang lamun memiliki peran penting dalam ekologi kawasan pesisir karena menjadi habitat berbagai biota laut termasuk menjadi tempat mencari makan bagi penyu hijau, dugong, ikan echintomata, dan gastropoda. Selanjutnya, solusi miskonsepsi yang kedua, yang dimana miskonsepsi ini berasal dari pemahaman siswa, kurangnya minat siswa dalam belajar. Solusinya, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep yang diajarkan dan mengidentifikasi sumber miskonsepsi yang umum. Selain itu, guru juga harus mengadopsi pendekatan pembelajaran yang aktif, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dilakukan. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga ekosistem di lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, bercocok tanam, serta melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Sekian pemaparan mengenai materi ekosistem pada hari ini. Terima kasih semuanya.